Pernahkah kamu berpikir, apakah mungkin kita berinvestasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah? Jawabannya, tentu saja bisa. Inilah yang disebut sebagai investasi halal. Investasi dalam Islam adalah salah satu muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan investasi, harta yang kita miliki tidak hanya diam, tapi berkembang, produktif, dan bermanfaat untuk banyak orang. Islam melarang praktik riba, gharar, dan maisir. Maka, lahirlah sistem investasi syariah yang sesuai dengan prinsip agama. Investasi halal berarti menanamkan harta dalam bentuk usaha atau aset yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Riba adalah tambahan yang dibebankan secara tidak adil dalam sebuah transaksi keuangan. Sedangkan gharar adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada ketidakpastian, ketidakjelasan, atau pertaruhan dalam suatu transaksi. Contohnya adalah ketika kita membeli mainan surprise game yang mana kita tidak tahu dan tidak jelas apa isi di dalam mainan tersebut. Ketidakjelasan inilah yang disebut dengan gharar. Lalu maisir adalah istilah dalam Islam yang berarti perjudian atau spekulasi yang dilarang. Contohnya berjudi, bermain lotre, dan sebagainya. Terdapat 3 instrumen utama pasar modal syariah: reksadana syariah, sukuk, dan saham syariah. Reksadana syariah adalah alternatif untuk yang ingin investasi terdiversifikasi tanpa harus repot mengelola sendiri. Kemudian sukuk. Sukuk dikenal sebagai obligasi syariah. Misalnya, pemerintah menerbitkan sukuk untuk membangun jalan tol. Investor membeli sukuk itu, dan hasil dari proyek tol itu yang menjadi sumber bagi hasilnya. Tidak ada bunga, hanya profit sharing. Inilah yang menjadikan sukuk aman dan halal. Bahkan dana haji pun diinvestasikan dalam sukuk karena keamanannya sesuai dengan syariat. Di Indonesia, sukuk berkembang pesat dari 11 triliun di tahun 2015 menjadi 42,5 triliun di tahun 2022. Sukuk diterbitkan oleh negara maupun korporasi, dan setiap penerbitannya harus didukung oleh aset yang real. Maka dari itu, sukuk dianggap sebagai instrumen yang aman dan halal. Saham syariah adalah investasi dalam kepemilikan perusahaan halal. Jadi, perusahaan yang bergerak di bidang riba, alkohol, perjudian, atau industri haram lainnya tidak masuk dalam daftar saham syariah. Investasi saham syariah memberikan potensi keuntungan dari harga dan dividen. Tentu saja dengan pengawasan ketat dari Dewan Syariah Nasional. Data menunjukkan kapitalisasi saham syariah meningkat dari 2.600 triliun di 2015 menjadi 4.800 triliun di tahun 2022. Pemirsa, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% secara tahunan di triwulan pertama di tahun 2023. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah Indonesia tumbuh 4,7% hingga 5,5% di tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong dari pembiayaan perbankan syariah. Ini bukti bahwa minat investor terhadap saham halal semakin besar. Menurut riset terbaru, sukuk memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara saham syariah dan reksadana syariah juga berkontribusi, meskipun tidak sekuat sukuk secara statistik. Artinya, semakin banyak umat Islam berinvestasi secara halal, maka semakin besar kontribusinya terhadap ekonomi negara. Lalu, kenapa sih harus investasi halal? Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Allah melarang kita memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka.
Maka investasi halal adalah bentuk ibadah finansial untuk mendapatkan keuntungan dunia tanpa melanggar hukum syariat. Kesimpulannya, investasi halal bukan hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan dan memberdayakan. Sukuk dan saham syariah bisa jadi pilihan cerdas bagi kamu yang ingin menjaga keberkahan harta. Jangan lupa, investasi terbaik adalah sesuai syariah, aman, dan berdampak. Saya Rifatul Nahwa, sampai jumpa di konten edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.